Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ina amat dari tiang pertama-tama yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Salahuddin Khuraifi, putra daripada Al-Maghfurullah Bapak Tuan Guru Khuraifi, pimpinan Ponpes Al-Ma'arif Motongarep. Bapak beliau ini Bapak Tuan Guru salah satu murid daripada Al-Maghfurullah Bapak Tuan Guru Ibrahim Al-Kharidi, yang dimana salah satu kisah singkatnya dulu pas mondok di Salahuddin hendaknya gawena lalu manwa kerja mongkang Tuan Guru ini, tapi Masya Allah lepas dari Salahuddin jadi Tuan Guru beliau ini dan beliau pula pesantren bimarkati hidup oleh ulama lagi. Inama semuanya dari tiang seperti biasanya sebelum barang-barang tinggi dalam pengajian yang mengajak pada yang pelumur sami bertawassul dengan ucapan ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram ajma'in. Al-Fatihah. ثم الفاتحة لجميع الأولياء الله تعالى ولجميع العلماء والشهداء والصالحين خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ خليل بكر والشيخ هاشم الأشعري والشيخ بولسكوب والسيد محمد ألوي المالكي والحبيب منزل الصواب ولحبيب حسن بن بهار والشيخ نووي البنداني والشيخ ياسين الفتني والشيخ محمد حسب الله والشيخ السيد الشمساني والشيخ أسعد والشيخ محمد صالح الحنبلي والشيخ إبراهيم الخالدي والشيخ مصطفى الخالدي والشيخ محمد إدريس مصباح والشيخ نووي إدريس والشيخ مجدي إبراهيم والشيخ لي إبراهيم والشيخ حسن مصطفى والشيخ النيدي والشيخ كميل والشيخ عبد الستار والشيخ السوق عبد الستار والشيخ ويلي والشيخ مهيب الله والشيخ ولي الله الحميد والشيخ ولي الله التوحيد والشيخ سهاب الدين والشيخ نجيب الدين والشيخ خليل والشيخ أهلان والشيخ أبو السليم والشيخ أحمد مختار والشيخ خليفي والشيخ تيسير إبراهيم والشيخ ستر إدريس والشيخ متولي والشيخ سيباوي والشيخ عمر كلاي والشيخ أحمد تلاتات والشيخ محصولي محصول والشيخ منسوكي محصول والشيخ طاهر والشيخ فرحان والشيخ رئيس كربلاء والشيخ عبد الكريم والشيخ عبد الحفيظ والشيخ صفوان حكيم ولجميع المشايخ لا شهود له والفاتحة. Setelahnya Al-Fatihah taniyatan tiba dengan tawata tiba selakuan keluarga dan senasib hidup taniyatan tiba selakuan masyarakat dusun Karambadir. Mudah-mudahan selaku anak Allah panjangan umurnya, kesehatan selama dirinya zahir wal batin. Allah mudahkan segala urusan. Allah luaskan rizkinya, Allah berkahi hidupnya, berkahi umurnya, rizkinya, hartanya, Allah berkahi keturunannya. Mudah-mudahan rezekinya semakin bertambah, berlimpah, mengalir dan barokah. Mudah-mudahan Allah kabulan, Allah wujudan segala hajatnya, impiannya, harapannya, cita-cita mulianya, doanya. Jika kena sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah segala sembuhan dengan segala penyakitnya. Semua meninggal dunia, mudah-mudahan terapkan selalu kuburnya, terbebas dengan siksa kubur, terbebas dengan fitnah kubur, terkumpulan selalu bersama orang-orang yang soleh, terjadi yang kuburnya taman syurga di hari ini. Ya Allahumma al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah yang hormati, yang kita sama-sama hormati dan muliakan akhina al-kiram al-ustaz Dedi hafizahullah ta'ala wa Allah. Semoga Allah panjangkan umur beliau, semoga Allah berikan beliau kesehatan, keafiatan. Semoga Allah kabulkan segala hajat di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Nah, jemaah hadirin wal hadirat rahimakumullah, sampuna baru diperkenalkan. Jadi yang ulang sekali mungkin ini bagi jamaah baru datang, yang niki tumbuh dan besar di Kediri, lahir di Kediri, balik di Kediri, meskipun dengan doa yang aslinya berdarah Lombok Tengah, atau mungkin bagi inak-inak dia nama yang bisa lingsir-lingsiran bikanan almarhum Bapak Tuan Guru Haji Khulaifi Maksud jika dengan doa dia. Dan alhamdulillah dia ini merupakan salah satu bijan beliau paling gagah. Saya dompet hal ini tidak dia tidak doa. Biasa dia lama melalui. Kemudian hadirnya dia di depan lulusan ini juga adalah sebagai naib, sebagai pengganti, sebagai mewakili, karena yang kebetulan punya jadwal sebenarnya dia adalah guru yang lulusan ini, yakni Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Bashirun Muhammad Saleh. Akan tetapi karena beliau berhalangan, sehingga beliau memerintahkan searah perintah guru di Pak Murid, maka sami'na wa ata'na. Sebenarnya memang pantas tidak mengisi rediki, akan tetapi ini adalah perintah dengan guru dia. Ada kuliah Nabi pun buat halangan beliau, kita doakan semoga beliau selalu diberi perlindungan dimanapun beliau berada. Beliau diberikan kesehatan dan keafiatan, sehingga beliau terus bisa membimbing dan menelusuri di jalan Allah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muasahat pengganti ibu-ibu dan bapak-bapak yang dihormati, namun di dalam istilah fikih tiang kita tanah. Namun di bab fikih harap disebut tentang masalah bab tayamum. Pirang tahun dengan kanggo tayamum, namun kejekan ada denarap air. Nah makin niki air denarap niki deno hadir air, maka dia sebagai tanah niki menggantikan beliau. Musahan pengganti nakin Nabi pun luar yang sampaikan aku raya Al-Mukarram Nabi Sa'ud yang bisa yang sampaikan, mudah-mudahan nantinya ada berkah untuk kita semua, ada manfaat dan barokah untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Nah jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah, berhubung di malam sama niki yang berhubung niki masih berada di dalam bulan Rabiul Awwal, masih di dalam momentum dan suasana hari ataupun bulan kelahiran baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah yang berusaha ini kisah puna telah merayakan. Ini kimbelai itu Masjid Jami, Masjid Jami, apalagi Masjid Jami ini ke awal ini, kalau tanggal 12, namun istilah ini ke metangan, metangan ini.
Jadi alhamdulillah meskipun sampun telah merayakan, ala kulli hal jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah, tidak ada salahnya untuk kita mengulas kembali terkait dengan masalah lahirnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah pembuktian ini semuanya telah merayakan, telah mengekspresikan kunjungan rasa syukur, yakni dengan di antaranya dengan merayakan perayaan Maulid sasampuna telah dilakukan. Mau makin Nabi yang kaitannya dengan perayaan Maulid juga adalah di antaranya yakni bersyukur yang penembusan ini ketekikan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah dengan alasan yang penembusan ini yakni bersyukur. Sehingga Nabi diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan salah satu di antara rahmat Allah sekali belit pada penembusan. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrah. Katakanlah dengan karunia Allah dan juga dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrah, maka dengan karunia dan rahmat Allah itu yang berusaha ini diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk junub, untuk senang, untuk gembira, untuk bersyukur. Nabi karunia Allah dan Nabi rahmat Allah ini karunia Allah. Para ulama mufassirin berbeda pendapat. Ada yang menyebutkan karunianya Allah ini adalah Al-Quran. Ada yang menyebutkan bahwa karunianya Allah ini adalah nabiran ilmu. Akan tetapi dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala paling belik yang tergijar tiba yang perusahaan ini adalah rahmat yang paling besar adalah adanya lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bukti dan dalil yang memperkuat ayat ini di dalam ayat yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat dibasari rahmatan lil alamin, bagi seluruh alam semesta ini, termasuk yang penulis Nabi sebagai umat. Maka perlu dan mestinya yang penulis ini seterusnya untuk terus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas rahmat yang paling besar ini. Kemudian Nabi juga yang membuat yang penulisan ini semestinya terus bersyukur, karena dalam sebuah riwayat disebutkan di dalam hadis Arba'in An-Nawawi, namun yang paling tiga hadis yang ke-37 disebutkan bahwa an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi ar-rabbih tabaraka wa ta'ala. Hadis niki diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Ba'id, dan juga hadis niki diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wa Muslim. Artinya hadis niki sahih, dan hadis niki termasuk di antara hadis qudsi, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk makna kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bahasa dan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi tersebut, qala innallaha katabal hasanati was sayyi'at. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencatat tuan amal kebaikan dan keburukan. Jadi setiap amal yang berurusan ini, kita baik ataupun buruk, tetap tercatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui malaikat. Summa bayyana dzalika, kemudian apa penjelasan Nabi bahasa berikutnya dalam hadis tersebut, faman hamma bihasanatin, sai sak beriktikad, sak berkeinginan yang kuat, sak berniat bihasanatin dengan suatu amal kebaikan, dengan suatu amal perbuatan yang baik, maka
kataballahu indahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat di sisinya sebagai nabi sebagai hasanatan kamilatan. Menjadi ayat, faman hamma bihasanatin falam ya'malha, sai-sai sak berazam, sak berniat untuk melakukan suatu kebaikan, suatu amal kebajikan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tersebut, falam ya'malha, lalu ndik mampu gawe, burung gawe, ndik nabiran ndik burung gawe amal kebaikan tersebut, kataballahu indahu hasanatan kamilatan. Allah mencatat bagi orang tersebut sebagai suatu amal kebajikan yang sempurna. Nabi maksud di dalam hadis niki, marak misal makin dan penunggusan niki berniat untuk hadir di majelis ta'lim, berniat untuk menghadiri suatu pengajian. Hadir di majelis ta'lim niki baik atau buruk? Baik, solat kaki dia hadir di pengajian, solat bernilai ibadah atau di sisi Allah nilai ibadah. Nah, laku misalkan sampunan berniat dia hadir, akan tetapi ada sesuatu dan lain hal, ampun burung mau hadir di pengajian itu. Misalkan dia ini alampak ngaji ternyata hujan kedik, dah langan alampak ngaji untuk hadir di majelis taklim. Misalkan yang gawe suatu amal kebajikan, misal baru yang contohkan hadir di pengajian, lalu arah sesuatu yang menyebabkan orang tersebut nikah dia mampu ya hadir, burung ya hadir, maka tetap Allah Subhanahu wa taala tersebut mencatat niat yang penulusan ini menjadi suatu amal kebajikan yang sempurna. Dakat yang dia hadir di pengajian. Nah, lalu sekali kali jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah, ingin yang pertegas di dalam penjelasan ini, nenten Nabi ya untuk dipermudah disalahpahami juga hadis ini. Kadang-kadang masih harus sebagian dengan yang salah pahami. Oh, berarti lama buah jari-jari sinyat mau berpahala. Bagi dia perlu hadir di majelis ta'lim buah oleh berniat. Masih juga dan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang hadir di majelis baik dia. Ada yang gawe suatu amal kebajikan yang lain misalnya, lalu dia gawe karena sengaja, nanti tidak tetap dia mau paham. Nah, maksudnya dalam hadis tersebut adalah orang yang faman hamma, saya berniat, niat bulan untuk wah tidak berniat ngaji, lalu ternyata di media lampak ngaji, malah misal diharap sesuatu yang menghalangi, maka tetap Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan para malaikat untuk mencatat amal kebajikan bagi orang tersebut kamilatan, sempurna berpahala. Kemudian berikutnya Nabi firman Allah Subhanahu wa taala dalam lanjutannya, wa man hamma biha, sai berniat, wa amila biha, ampun aku gawe. Namun baru niki ya berniat lalu urang gawe. Makin niki ya berniat apa tentu mau gawe. Wah, berniat ya hadir di majelis pengajian di majelis niki misalkan. Apa tentu hadir para pengurusan niki. Nabi balasan Allah Subhanahu wa taala, kataballahu indahu, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat di sisinya. Nabi tercatat di asyara hasanat, dengan 10 kebajikan, 10 ganjaran, 10 kali lipat dari pahala. Lalu dikisah betul-betul berniat. Misalkan para pengusaha baru niki lampak dengan balik niat nawaitu dia lomba berpikir adalah untuk semata-mata hadir di majelis ta'lim. Sedangkan majelis ta'lim niki kata Rasulullah SAW merupakan salah satu rawdatun min riyadil jannah, merupakan salah satu taman di antara taman-taman surga. Sehingga namun hadir di malam makin niki dengan niat langan balik tulus niat karena Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis niki, Allah Subhanahu wa taala catat 10 amal kebajikan. Nabi berdapat engkau 10 doang Nabi lanjutkan ila 700 dhikrin, bahkan Allah Subhanahu wa taala
akan melipat gandakannya sampai dengan 700 kali lipat ila adha'afin katsirah, sampai dengan lipat ganda yang lebih banyak lagi. Nah, jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah, sehingga hadir yang perumusan di tempat ini tidak dapat mau pahala satu pengajian. Lalu pahala di sisi Allah ni ke 10, bahkan dilipat gandakan ila 700 dhifin ila adha'afin katsirah, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan 700, bahkan lebih daripada itu. Nabi syarat, Nabi catatan penting di dalam hadis ini tentu dengan niat yang lurus. Niat dengan balik ampun sampai ke tempat ini, maka hingga ampun terlipat gandaan buat pahala yang lulusan. Niki baru tentang amal kebajikan. Makin sebalik, faman hamma bisayyi'atin, sai-sai sak berniat ya gawe suatu keburukan, falam ya'malha, ampun dik burung napira ampun burung gawe, atau dik payu gawe, atau dik payu terlaksana amal jahat tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, kataballahu indahu, Allah Subhanahu wa taala akan mencatat bagi orang tersebut di sisinya dia nabiran dengan catatan Nabi hasanatan kamilah, dengan suatu amalan yang sempurna. Padahal niat adalah lebih niat yang maksiat kepada Allah, wal iyadu billah. Misal makin arak sopok kanak baja yang lalu beli berem, misalkan yang beli berem isi jak bobos, yang nampak lalu beli ternyata pun kesana momot milik jurun balik buruk nampak, ingat juk Allah Subhanahu wa taala. Lamun kejak beli berem tadi, apa kejak nginem, apa kejak bobos, apa dik yang terima sembahyang petanda sejenuh oleh Allah Subhanahu wa taala, apa lema apa terbalas Allah Subhanahu wa taala di akhirat dengan balasan yang pedih, dengan azab yang pedih di dalam neraka. Wah, burung para manusia, burung gawe niat sabar lagi ini ke semata-mata karena Nabi, semata-mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebab takut tersebut Allah Subhanahu wa taala yang tadinya orang tersebut berniat untuk maksiat, malah Allah berikan pahala. Sebab Nabi, sebab burung gawe karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, waman hamma biha, sai-sai sak berniat gawe maksiat, gawe suatu amal keburukan atau amal kejahatan, wa amila biha, ampun juga. Kalau misal makin yang niat yang lalu nginep, misalkan ini sebagai misal doang, mudah-mudahan saya dinarak jadi ini niat lalu nginep, ampun lalu nginep, maka Allah Subhanahu wa taala kataballahu indahu, Allah akan mencatat di sisinya untuk orang tersebut dengan catatan satu amal sayyi'ah, satu dosa tercatat. Nah, jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah, dari urutan hadis kudusi sabaru ini lamun dia indah, lamun berniat gawe suatu kebaikan lalu kurang legawe karena sesuatu dengan hak, Allah catat sebagai satu amal yang sempurna. Lalu berniat gawe kebaikan, apa sampai tentu gawe, Allah ben yang terusan ini ke 10 amal kebaikan, bahkan terlibat gandengan sampai itu 100, bahkan lebih daripada. Lalu sebalik, namun kejahatan, namun yang bernuansa atau yang dibalas dengan dosa, misal maksiat ataupun perbuatan yang buruk atau kejahatan, lalu berniat buruk, niat jahat, buruk negawi, karena Allah Subhanahu wa taala, justru niat tersebut dibalik diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi suatu amal kebajikan yang sempurna di sisi. Lamun wa amila biha, lamun sampai gawe ini ada sakit sing tercatat. Dan hadis ini diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, namun yang telah ditulis surah Al-An'am
di ayat 160 nanti firman Allah, wa man jaa bil hasanah, saya datang dengan suatu amal kebaikan, falahu asyru amsalihah, maka bagi orang tersebut jika adalah diberikan 10 ganjaran kali lipat. Lamun datang dengan dosa, datang dengan maksiat, datang dengan nabiaran amal kejahatan, amal keburukan, fala yujza illa mislaha, dia terbatas sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali sesuai dengan amal kejahatan tersebut. Nah, kesemuanya niki jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah, niki semua merupakan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada yang berurusan ini, sebab Nabi, sebab yang berurusan ini adalah umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya Nabi sampai barat nikah tertunah tekangan tersayang si Allah Subhanahu wa taala, sebab yang berurusan ini adalah umat, adalah panjat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi buktiin, bahkan hadis baru yang bacakan ke sampunan teseperminan, sampunan teseriuk isi Nabi Musa alaihi salam. Pada zamannya yakni Nabi Musa alaihi salam disebutkan di dalam sebuah riwayat, qala Musa, ya Rabb, telah berkata Nabi Musa alaihi salam, ya Rabb, wahai Tuhanku, inni ajidu fil alwah, sungguh aku telah melihat di lauhil mahfuz. Lauhil mahfuz dalam bahasa Minang isi Nabi Musa alaihi salam tentang hadis baru itu. Inni ajidu fil alwah, aku melihat, aku menemukan tercatat di dalam lauhil mahfuz suatu kaum, suatu umat namun berniat gawe amal kebajikan, apun dek gawe terbalas dengan nabiran dengan ganjaran yang sempurna. Ampun sampai gawe berniat amal kebajikan, ampun sampai mau gawe bahkan masih terlipat gandaan sampai 700. Ij'alu di ummati, jadikanlah hal tersebut untuk umatku, kata Nabi Musa alaihi salam. Ampun dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tilka li ummata Ahmad, sabar nikah kelebihan atau keutamaan sabar yang disebutkan oleh, yang diminta oleh Nabi Musa alaihi salam, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, tilka li ummata Ahmad, semuanya nikah adalah untuk umatnya Ahmad, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala Musa, berkata Nabi Musa alaihi salam, inni ajidu fil alwah, sungguh aku telah melihat, aku mendapati di lauhil mahfuz tercatat ada suatu kaum lamun berniat gawe suatu keburukan, ampun dek gawe justru malah terganti tercatat di si pahala. Lamun sampai gawe berniat, ampun sampai gawe cukup tercatat satu dosa bagi orang tersebut. Ij'alhu li ummati ya Rabb, jadikanlah kemuliaan tersebut untuk umatku. Nunas Nabi Musa alaihi salam ada kemuliaan tersebut ya terkicam untuk umat, justru terjawab di sisi Allah Subhanahu wa taala, tilka li ummati Ahmad, semuanya juga adalah aku peruntukkan untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana tiada lain tiada bukan kesempurnaan tersebut adalah diperuntukkan untuk yang berurusan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan kata lain para ulama menyebutkan justru status pendapat yang berurusan sebagai umat Rasulullah SAW ini sampunan dan telonatian si para nabi dan rasul terdahulu. Nabi Musa melihat sahabat yang berurusan ini, bahkan dalam akhir riwayat tersebut Nabi Musa AS membaca kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, lamun selaku nuwun kemurahan dan pelungguh niki, yakni yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala hanya diperuntukkan untuk Muhammad dan juga umatnya, ij'aluni, maka jadikanlah aku min ummatihi, menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa lunas kepada Allah Ta'ala disertakan dari umatnya Nabi Muhammad
lagu yang pelurusan ini dia jadi nabi, dia jadi rasul, lagu alhamdulillah dan kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang rasa bernabi jadi bersyukur atas adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki baru Nabi Musa, bahkan Nabi selain setelah nanti niki disahkan di dalam kitab Masalihul Ibad oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa ardhah. Nabi Adam alaihi salam itu jamaah hadirin wal hadirat rahimahullah telah nanti di pada urusan ini sebagai umat Nabi Muhammad. Nabi bahasa disebutkan dalam kisah tersebut ada 4 poin setelah nanti Nabi Adam alaihi salam. Saat pertama kata Nabi Adam alaihi salam, aku telah nanti sungguh aku iri terhadap umatnya Muhammad. Ia kambing namun iri Nabi Adam alaihi salam. Kata Nabi Adam alaihi salam, aku gawe satu kesalahan. Aku terima taubat dari Allah Subhanahu wa taala 400 tahun sujud dan mak terima taubat. Baru-baru terima taubat setelah aku berada di kota Makkah. Lalu umat Muhammad bimbing gawe dosa, bimbing taunya taubat, bimbing taunya lunas ampun. Selama taubat yang ia lakukan kepada Allah tersebut adalah merupakan taubatan nasuha, betul-betul sungguh lunas ampun dari Allah Subhanahu wa taala, pun berjanji tidak gawe balik dosa tersebut, Allah akan terima taubat. Coba sila nanti dan dosa ini ia usul karang bedil ini. Lek usul karang bedil iki tok gawe dosa, niki tok sujud di majelis niki lek musolat dengan sesungguh-sungguhnya taubat kepada Allah, insyaallah yakin yang dosa ini kita terima taubat. Dia tak perlu dia langsung jumpa Mekah lalu taubat. Lalu kata Nabi Adam alaihi salam, namun aku jadi di mingguah di Mekah aku terima taubat. Sedangkan umat Muhammad bimbingnya lunas ampun, bimbingnya lunas taubat, selama dengan taubat tersebut adalah taubatan nasuha, diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh aku iri kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah pertama. Kisah kedua di setelah nanti Nabi Adam alaihi salam, aku kata Nabi Adam alaihi salam, hanya gara-gara satu kesalahan oleh Allah Subhanahu wa taala aku terhukum terpisah kaja senina di Sayyidatuna Hawa. Bila orang yang terpisah, dia dapat seminggu, dia dapat sebulan, dia dapat 2 bulan, 400 tahun berpisah. Nabi Adam alaihi salam dapat tun di kaki gunung Himalaya, di negeri India dapat tun. Sedangkan ibunda Sayyidatuna Hawa dapat tun di Jeddah yang makin tinggi bagian dari negara Saudi Arabia. Kata Nabi Adam alaihi salam, aku cuma gara-gara sakit gawe kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, aku terpisah kaja sekitar 400 tahun. Lalu namun umat Muhammad ribuan kali, jutaan kali gawe maksiat kepada Allah, dia buat terpisah kaja sekitar. Coba sila makin namun dia merenung yang menunggu tinggi, dia harap yang mau dengan dosa. Tidak ada yang pengurusan ini yang bersih dengan dosa. Tiang pribadi duit dosa, akan tetapi Allah tutup dengan aib dan dosa dia. Pengurusan ini berduit dosa, berduit aib, lalu Allah tutupi dengan aib. Dia buat terpisah oleh Allah, dan seorang suami dengan istri, seorang tua dengan anak, anak dengan ibu, dia buat terpisah. Lalu kata Nabi Adam alaihissalam, aku gara-gara sedikit kesalahan aku dipisahkan selama 450 tahun. Lalu umat Muhammad ribuan kali, jutaan kali gawe dosa, gawe maksiat, di luar terpisahkan di keluarga, di luar terpisahkan di sini anak. Sungguh aku iri dengan umatnya Muhammad. Ini bahasa Nabi Adam alaihissalam. Kemudian saat ketemu Nabi setelah Nabi Adam alaihissalam, aku kata Nabi Adam alaihissalam gara-gara sakit kesalahan, kata Nabi Adam alaihissalam, aku lakukan satu kesalahan dalam keadaan berpakaian,
dalam keadaan aurat tertutup, kata Nabi Adam alaihissalam. Gara-gara satu kesalahan Allah, Nabi Adam berhukum aku sehingga pakaianku ditanggalkan, dapat noda, dapat sengkarut. Nabi Adam alaihissalam dibuka semua pakaiannya sehingga auratku terlihat, kata Nabi Adam alaihissalam. Lalu umat Muhammad siang malam, pagi siang malam melakukan maksiat kepada Allah, bahkan ia melakukan maksiat dalam keadaan telanjang sekalipun tetap lebih pakaian, dia tercampur pakaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh aku iri dengan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba tidak mungkin kalau dia ingin yang berurusan ini tidak gawe dosa, gawe kesalahan, tetap lebih pakaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Adam begitu dengan satu kesalahan Allah buka pakaian sampai auratnya terbuka. Maka kata Nabi Adam alaihissalam, sungguh aku iri dengan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat terakhir istilah nanti Nabi Adam alaihissalam, Nabi bahasa aku gawe kesalahan dari dalam surga, dong gawe kesalahan. Gara-gara satu kesalahan aku dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku dikeluarkan dari surga. Lalu umat Muhammad gawe dosa, elek luar surga dong gawe dosa. Elek dunia dong yang perusahaan ini gawe dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dah menunas ampun, tobat kepada Allah, kemudian meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, maka Allah akan masukkan ke dalam surga. Sungguh aku iri dengan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jika isi telur hati Nabi Adam kepada saya tiada lain tiada bukan yang perlu saya miliki, yang merupakan umat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang hadirin wal hadirat rahimakumullah, meskipun sambutan telah yang perlu saya miliki rayakan buat peringatan hari kelahiran Rasulullah SAW, ala kulli hal makin berbeda dia bersyukur, berbeda dia bersyukur tak dia buktian pun kecintaan. Namun sawi dia sebagai ekspresi, sebagai bentuk sikap bahwa makin mikir adalah maulid Kediri, dia kenaikan jok masjid Jami, terutama ibu-ibu niki luar biasa pengorbanan ni. Lah seminggu dengan mulai amok nampirang karena merekat, yang biar lenggi, yang biar opak-opak, jadi angin-angin, biar tarik, biar peke. Niki merupakan suatu nabi, suatu bentuk sikap. Siaran nabi, siaran cemoh, ya aran perayaan maulid. Begitu juga balik bapak-bapak dengan dekman mata berbulan maulid dengan beli manok. Bejulu beli manok sehingga aku tidak lalu merapat nambahan. Tarik aja manok. Bejulu beli manok. Nganya malah seminggu ada dua belian. Dengan datang jalur maulid, ia tahu dago. Niki adalah bentuk sikap tak dia kunjungan juga syukur atas dirayakannya hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya tidak kalah penting makin tinggi meskipun telah lewat para nikah. Yang terpenting intisari dari rasa syukur tersebut adalah kita ekspresikan juga dalam bentuk syukur, yakni dengan meneladani diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah berfirman, sungguh pada diri Rasulullah SAW ini adalah uswatun hasanah, merupakan suri tauladan, sebagai tuntunan, sebagai pedoman yang penuh berbintang Rasulullah SAW kepada keluarga, berbintang bersikap kepada istri, untuk bapak-bapak terutama, kepada para suami. Nabi pesan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, wa khiyarukum linisa'ihim, sebaik-baik yang berurusan sebagai laki-laki adalah yang baik kepada istri. Jadi didik dalam sini ibu bapak-bapak, lamun harap rezeki lebih yang cucu didik sampai Nabi akan terjadi percekcokan dalam rumah tangga. Nah, sehingga dengan momentum bulan Maulid niki, meskipun telah rayakan dengan Nabi dengan perayaan, dengan lomba, dengan segala rangkaian acaranya,
yang tidak kalah pentingnya adalah setelah niki berbentak ya turut diri Rasulullah SAW, berbentak beliau sebagai seorang suami, bagaimana beliau sikapnya dalam kehidupan sehari-hari, bersikap tawadhu beliau, bersikap sabar beliau, bersikap beliau dalam kehidupan sosial. Tentunya yang berusaha ini sebagai makhluk sosial, sebagai orang yang bermasyarakat, hidup di dusun niki berbeda, adisa tetap jaga kerukunan, tetap saling rangkul, tetap saling nabiran menjaga ukhuwah Islamnya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga dia sekadar perayaan Maulid dengan dia jadi tarik, jadi ragi dan lain sebagainya. Lebih daripada itu adalah bagaimana dia berusaha ini mewujudkan rasa syukur dan berusaha ini dengan cara berusaha dan belajar meneladani diri Rasulullah SAW. Sehingga mudah-mudahan dengan hadirnya dan berusaha di tempat ini, hadis sabai terkijar terus tetap istiqomah, terus diberikan kekuatan dan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berusaha yang hadir di majelis ini, di majelis taklim ini, hadis sabai tetap diberikan jalan, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin sekedar niki yang bisa saya sampaikan karena sampun kata isa dikit. Namun dia bahas tentang diri Rasulullah jak sampai lemak-lemak dengan biku ya mungkin. Nah, jadi sekedar niki mudah-mudahan arak jadi bekal, arak jadi nabirah, jadi sampun, dek jadi sekedar ya perayaan dalam bentuk acara-acara sawi. Penting nika, perlu nika untuk kita mengundang silaturahim dan lain sebagainya. Lalu paling penting dari semuanya tersebut adalah berminta yang berusaha ini bersyukur, lalu mewujudkan rasa syukur dan berusaha tersebut dalam bentuk berusaha meneladani diri Rasulullah SAW. Sekali lagi sebelum yang tutup niki dan dalam pengajian dan malam niki, kita hadiahkan pahala Fatihah untuk guru-guru yang berusaha di mobil khusus, para alim ulama kita, para guru-guru yang berusaha di searah di desa Kediri niki terutama. Karena Kediri niki dikenal dengan kota santri, kota tempat lahirnya para alim ulama, kota tempat lahirnya para tuan guru. Maka sebelum yang untuk pengajian ini, kita hadirkan pahala Fatihah saat pertama tiba almarhum al-maghfurlah Pak Tuan Guru Haji Mustafa Ibrahim, Pak Tuan Guru Haji Ibrahim Al-Khadidi, almarhum Bapak Tuan Guru Haji Helmi Ibrahim Khadidi, almarhum Bapak Tuan Guru Haji Helmi saat ini dekat ini. Kemudian tiba almarhum Pak Tuan Muhammad Misbah, kemudian tiba almarhum Tuan Guru Haji Kamil Abdul Sattar, almarhum Pak Tuan Yusuf Abdul Sattar, almarhum al-maghfurlah Bapak Tuan Guru Haji Safwan Hakim, al-maghfurlah Bapak Tuan Guru Haji Abdul Hafiz, al-maghfurlah Bapak Tuan Guru Haji Syihabuddin, Bapak Tuan Guru Haji Najamuddin dan seluruh para guru-guru yang berusaha mobil khusus saat di desa Kediri dan dimanapun mereka berada. Bagi yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala lapangkan kuburnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terangkan kuburnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kepada tiap berusaha ini dengan segala berkat keilmuan mereka, yaitu beliau-beliau para alim ulama kita. Dan untuk para alim ulama kita sama hidup adil sabai tetap terkincang bela umum, diberikan kesehatan dan keafiatan agar beliau-beliau tersebut tetap mampu dan terus mengikuti pengusami ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mungkin sekedar ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan barakahnya. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
Bismillah.